أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Ketika Allah lebih dekat dari masalahmu, webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Kang Novi Setiabakti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Kang Novi dipersilahkan Kang. Baik, terima kasih Kang Reza. Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali kembali perjumpaan kita di pagi hari ini dengan menyapa semua Bapak Ibu dan sahabat semuanya di pagi hari ini dengan sapaan terbaik untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sahabat Meaningful Ways dimanapun pagi hari ini Anda berada, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya? Yang merasa sehat, yang merasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh sambil tersenyum di kameranya masing-masing ya, biar terlihat bahwa Anda pagi hari ini penuh kesyukuran. Dan seperti biasa mari kita langitkan kesyukuran kita di pagi hari ini hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah Maha baik sama kita, betapa Allah Maha sempurna mengatur semua kehidupan kita, betapa Allah Subhanahu wa taala penuh curah kasih sayangnya kepada kita semuanya. Allah yang sudah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang mengatur semua kehidupan kita menjadi terasa lebih mudah, Allah pula yang memberikan kesehatan kepada kita. Alhamdulillah pagi hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat, diberikan keluasan hati, kelapangan hati, dan tentu saja mudah-mudahan juga pagi hari ini Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara bebas di pagi hari ini. Allah masih memberikan juga usia kepada kita pagi hari ini sebuah pertanda kepada kita bahwa Allah sedang menunggu amalan terbaik dari kita semuanya. Bahwa Allah juga sedang menunggu kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Indonesia sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Beberapa kota tadi juga kalau saya baca di kolom chat memang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kota sebagaimana kita lihat di berita juga memang sedang menunjukkan ekspresi kekecewaan dan apapun itu Bapak Ibu semuanya, tapi mudah-mudahan keadaan kita semuanya tetap tenang Bapak Ibu ya, di rumahnya masing-masing, tenang dengan dirinya masing-masing, tenang juga dengan aktivitasnya kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi negara kita Indonesia tercinta ini dari berbagai macam hal yang akan merusak negara kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya meyakini Bapak Ibu yang hadir di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kalau saya melihat di layar monitor saya, insya Allah semuanya sehat ya. Sehat, bahagia, penuh dengan kelapangan, penuh dengan juga keluasan. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah pertanda kepada kita bahwa kita insya Allah siap untuk mengawali hari kita di pekan ini, di hari Senin ini. Mudah-mudahan gak bosan ketemu saya setiap hari Senin pagi. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan pertemuan kita di setiap Senin pagi menjadi energi kepada kita untuk bisa mengawali hari di pekan pertama di bulan September ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, insya Allah kita akan membahas satu tema yang sudah diberikan kepada saya dan insya Allah kita akan kembali bahas bareng-bareng Bapak Ibu adalah tentang bagaimana kemudian kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita merasa tenang atas segala macam apapun yang sedang kita alami hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ibu yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan awali dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada kita
Ini menjadi awal kesyukuran kita di pagi hari ini. Kata Rasulullah SAW, beliau pernah mengingatkan kepada kita, barang siapa di antara kalian yang pagi harinya merasa aman di tempat tinggalnya, barang siapa di antara kalian yang pada pagi harinya, sebagaimana pagi hari ini, di Senin pagi hari ini, yang merasa aman di tempat tinggalnya, mari kita cek. Sudahkah kita aman di tempat tinggal kita hari ini? Insya Allah aman ya Bapak Ibu ya. Di rumah kita masing-masing, kita insya Allah dalam keadaan aman. Dan karenanya kita bisa mengikuti agenda Zoom kita di pagi hari ini. Karena insya Allah kita berada dalam keadaan aman di tempat tinggal kita. Walaupun bisa jadi di luar sana sedang terjadi sebuah aktivitas, kegiatan-kegiatan yang bisa jadi akan berpotensi untuk menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Tapi insya Allah pada pagi hari ini, di tempat kita, di rumah kita, kita dalam keadaan aman. Dan kata Rasulullah SAW, pagi hari aman di tempat tinggalnya, sehat tubuhnya. Ayo dicek tubuhnya masing-masing. Dari mulai mata yang masih bisa melihat, hidung yang masih bisa digunakan untuk bernafas, untuk menarik nafas, masih bisa digunakan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bernafas tanpa perlu bantuan alat. Ya, coba boleh ditarik nafasnya masing-masing. Alhamdulillahirrabbilalamin. Udara masih bisa, oksigen masih bisa masuk secara bebas melalui lubang hidung kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini merupakan sebuah kenikmatan kepada kita. Ini menandakan bahwa alhamdulillah kita masih diberikan karunia sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat juga kedua tangan kita masih bisa digerakkan, dan tadi pagi kita masih bisa melaksanakan sholat takbiratul ihram dengan sempurna, mengangkat kedua tangan kita menghamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sambil mengucapkan Allahu Akbar. Tangan kita masih bisa bergerak, kita masih bisa ruku dengan sempurna. Kang Novi, ada sakit sedikit, dinikmati. Sakit mungkin di pinggang, sakit mungkin di tangan, tangannya udah mulai agak kaku-kaku, bisa jadi itu pertanda daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan ini menjadi sebagai pengingat kepada kita bahwa kita perlu merawat apa-apa yang sudah Allah titipkan kepada kita, di antaranya tubuh kita ini. Kita bisa ruku dengan sempurna, kita bisa beritidal dengan sempurna, kita bisa dengan sujud dengan sempurna. Itu menandakan bahwa kita masih diberikan sehat tubuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, bukan hanya sehat tubuhnya, dia adalah orang-orang yang memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, untuk hari ini. Mudah-mudahan makanan kita masih cukup ya, insya Allah ya. Beras masih ada, nasi masih ada. Bukan tentang banyak dan sedikitnya, tapi kemudian juga bagaimana dengan kesyukuran kita masih bisa menikmati apa-apa yang ada di rumah kita. Masih bisa minum barangkali bagi yang tidak saum di Senin hari ini. Itu menandakan bahwa kita masih diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa di pagi harinya aman tempat tinggalnya, sehat tubuhnya, dan memiliki makanan yang cukup untuk hari itu, maka kata Rasulullah seolah-olah dunia dan segala isinya telah diberikan kepadanya. Wah, ini luar biasa ya, Bapak Ibu, sahabatku semuanya. Maka no ngeluh-ngeluh pagi hari ini ya. Tidak ada yang berkeluh kesah pagi hari ini jikalau tiga hal tadi itu ada di rumah kita, ada dalam genggaman diri kita, maka kata Rasulullah SAW, seolah-olah dunia dan segala isinya telah diberikan kepadanya. Apalagi sehat kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan sudah Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita siap beraktivitas. Kita siap menunaikan segala bentuk tugas-tugas kita dengan peran kita hari ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kita diberikan keamanan. Mari kita tengok pasangan kita, anak-anak kita di rumah kita. Alhamdulillah semuanya aman, baik-baik saja. Sehat juga diberikan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih memiliki makanan yang cukup. Maka kata Rasulullah SAW, dunia dan segala isinya telah diberikan kepada orang itu. Ayolah ya, gak usah ngeluh lagi, tidak berkeluh kesah, tidak ada lagi pesimis-pesimis pagi hari ini. Boleh kita melihat berita yang hiruk pikuknya terkadang membuat kita menjadi miris, menjadi bersedih, terkadang juga pesimis terhadap bangsa ini, tapi kemudian juga kita ingat kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah, jikalau tiga hal ini ada pada diri kita pagi hari ini, kita telah diberikan dunia dan segala isinya. Cukup. Mari kita tersenyum. Mari kemudian kita mengawali hari Senin pagi ini dengan penuh kegembiraan, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Insya Allah. Begitu ya Bapak Ibu ya, ini menjadi pembukaan kita di pagi hari ini. Walaupun kemudian kita sangat menyadari bahwa kehidupan ini memang nggak ngeflat.
Saya berkali-kali pernah menyampaikan tentang hal ini bahwa hidup tidak akan pernah ngeflat. Hidup tidak akan pernah datar. Hidup perjalanannya tidak akan selalu mulus. Hidup kemudian juga sangat dimungkinkan Allah hadirkan dalam berbagai macam episode kehidupan kita akan sangat terjal perjalanannya. Akan bergelombang, akan terjadi turbulensi. Karena hidup tidak akan pernah lurus dan datar begitu saja. Bersamanya, dalam setiap pergiliran kehidupan kita, Allah akan hadirkan berbagai macam peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang seringkali dan boleh jadi satu di antara beberapa peristiwa kejadian yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Inilah maknanya bahwa hidup ini nggak ngeflat, bahwa hidup ini nggak datar, bahwa hidup ini nggak lurus, bahwa hidup ini tidak akan tenang terus-menerus, akan selalu Allah hadirkan peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirkan peristiwa-peristiwa itu, kita boleh bilangnya itu adalah masalah. Kita boleh mendefinisikan ketika kita mendapatkan satu, dua di antara episode kehidupan kita ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita menyebutnya itu adalah persoalan. Kita menyebutnya itu adalah ujian. Apapun definisi yang kita sematkan terhadap peristiwa dan kejadian saat tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita, ini menandakan bahwa Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita. Ujian Allah berikan kepada kita, permasalahan Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan, ini adalah satu di antara pertanda yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ini satu di antara ujian yang memang Allah hadirkan kepada kita, kepada siapa kita akan kembali. Ya tentu saja bagi kita orang yang beriman, sebagaimana tadi ayat yang sudah saya sampaikan di awal, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim, bahwa ketenangan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat gundah, kita butuh tenang. Di saat lagi banyak pikiran, kita butuh ketenangan. Dan seringkali kita mencari ketenangan itu. Di tengah kegundahan hati kita, di tengah kekalutan pikiran kita seringkali mencari solusi, mencari cara gimana caranya agar tenang, gimana agar hati ini menjadi lapang, gimana agar pikiran ini tidak terlalu kalut. Itulah yang disebut dengan persoalan. Ketika persoalan datang, maka kita diminta untuk memberikan jawaban. Akan selalu seperti itu sunatullahnya. Saat kita sekolah, kita diberikan persoalan sama guru kita. Dan tugas kita adalah menjawab persoalan itu. Ada yang bisa menjawabnya dengan baik dan benar, sesuai dengan soal yang diberikan. Ada juga yang tidak paham soal yang diberikan oleh gurunya, sehingga kemudian karena dia nggak ngerti, karena dia nggak paham terhadap persoalan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya di sekolah, maka dia kebingungan bagaimana menjawabnya. Ada yang nggak paham soalnya. Ada bahkan juga yang kurang tepat menerjemahkan soal yang diberikan oleh gurunya, sehingga semestinya jawabannya A, dia malah menjawab B. Dia malah menjawab C, melebihi, atau bahkan kurang daripada jawaban yang seharusnya. Itulah persoalan Bapak Ibu. Dan kurang lebih begitulah analogi daripada kehidupan kita. Kalau di kelas yang memberikan persoalan itu adalah guru kita, maka dalam kehidupan ini yang memberikan persoalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mengatur kehidupan kita. Allah yang memberikan persoalan kepada kita. Persoalan itu adalah permasalahan. Maka tugas kita adalah menjawab persoalan-persoalan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Menjawab. Menjawab dengan apa? Menjawab dengan pikiran yang tenang, merespon menjawab dengan hati yang tenang, menjawab dan merespon dengan tindakan yang tepat. Nah, sehingga kemudian kita pada akhirnya menjadi sadar bahwa ya hidup ini isinya adalah soal-soal. Semuanya adalah soal. Soal yang perlu kita respon dengan jawaban terbaik dari yang kita punya. Dari pikiran terbaik, dari perasaan terbaik, dan dari tindakan yang terbaik. Agar persoalan-persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu bisa kita jawab sesuai dengan persoalannya. Maka kondisinya adalah ada orang yang memahami persoalannya, ada orang yang tidak memahami persoalannya, bahkan juga ada orang yang gagal paham untuk menerjemahkan persoalan yang diberikan kepadanya.
Sehingga kemudian gara-gara dia gagal paham, dia menjadi sok tahu untuk memberikan jawaban terhadap persoalan yang sedang dia hadapi, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, karena kita adalah manusia yang lemah, kita ini adalah manusia yang tidak punya kekuasaan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, kecuali kita berlindung dan bersandar hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika persoalan Allah hadirkan dalam kehidupan kita, di mana kita perlu menjawabnya dengan pikiran dan perasaan serta tindakan yang terbaik yang kita punya, maka kita nggak bisa berjalan seorang diri. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kita nggak bisa berjalan seorang diri. Boleh dituliskan di kolom chat ya, untuk menandakan bahwa Bapak Ibu masih on pagi hari ini. Ini kita baru opening nih. Kita nggak bisa menjawab persoalan itu seorang diri. Karena kalau seorang diri, kita merasa udah paling benar ngerjain soal itu. Padahal bisa jadi salah. Kita jangankan memahaminya, jangan memberikan jawaban yang terbaik. Kita memahami persoalannya saja bisa jadi salah, Bapak Ibu. Bisa jadi salah. Dan begitulah faktanya sebagaimana kita saat kita sekolah dulu. Bukan karena kita nggak bisa jawab, tapi kita menerjemahkan soalnya aja udah salah. Menafsirkan persoalan yang diberikan oleh guru saja sudah salah. Begitu ya, maka dalam menjalani episode kehidupan kita atas peran kita hari ini, persoalan pasti Allah pergilirkan, dan itu adalah sunnatullah. Dan begitulah sunnatullahnya kehidupan. Tidak mungkin kita tidak diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mustahil kita tidak diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan yang Allah hadirkan adalah untuk menguji kepada siapa kita akan kembali. Kepada siapa kita akan meminta, kepada siapa kita akan memohon, kepada siapa kita akan menyerahkan segala macam urusan kita. Setelah kita berikhtiar tentu saja seharusnya kita menyerahkan semua itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tema kita pagi hari ini, kita perlu mengandalkan, bukan hanya mengandalkan kemampuan diri kita, karena bisa jadi kepintaran, ilmu pengetahuan, pengalaman yang kita punya belum cukup untuk bisa mengatasi persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Karena biasanya kita hanya menebak-nebak saja. Oh, terhadap persoalan ini yang Allah berikan, jawabannya sepertinya ini deh. Kita merasa pintar, kita merasa bisa, kita merasa tahu, ketika dikerjakan, ketika dieksekusi, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena kita jadi pribadi yang sotoy dengan pengetahuan kita, dengan ilmu yang kita punya, dengan pengalaman yang kita miliki. Walaupun sebetulnya ilmu, pengalaman, pengetahuan memang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah itu adalah Maha pemberi ketenangan kepada diri kita, Allah adalah Maha pemilik kunci jawaban atas persoalan kehidupan kita, maka kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan mengerjakan persoalan-persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kalau bahasanya hari ini di kehidupan umum kita, orang-orang yang punya ordal, orang dalam, kan biasanya jauh lebih tenang. Ketika mau melamar pekerjaan, akan ikut tes, rangkaian tes, seseorang itu dia merasa tenang. Kenapa tenang? Aku punya ordal, aku punya orang dalam. Insya Allah urusanku terhadap pekerjaan ini selesai karena aku punya orang dalam, punya backup, punya backingan orang dalam. Mungkin pejabat tertentu di tempat dia melamar pekerjaan itu, sehingga kemudian dia merasa tenang. Ketika orang lain gundah, gelisah, dia tenang karena aku punya ordal. Dan kita semestinya juga punya ada sesuatu hal yang kemudian juga itu bisa kita andalkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha segala-galanya. Nah, maka kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala setelah kita berikhtiar tentu saja dengan pengetahuan kita, dengan ilmu yang kita miliki, dengan pengalaman yang kita punya. Pertanyaannya adalah kenapa kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala? Ya karena memang hidup ini adalah bagian daripada ujian, semuanya adalah ujian, semuanya adalah persoalan. Sebagian orang bilang, ya hidup ini adalah permasalahan. Tidak mungkin kita hidup tanpa persoalan. Tidak mungkin kita hidup tanpa ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian daripada sunnatullah. Bagi seseorang yang menghendaki kehidupannya tanpa masalah, justru itu adalah sebuah permasalahan bagi dirinya. Karena tidak mungkin
Bagi seseorang yang merasa kehidupannya tidak ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu adalah ujian bagi dirinya karena tidak mungkin. Sehingga masalah merupakan bagian daripada sunatullah. Surah Al-Ankabut nanti dibuka lagi Bapak Ibu ya di rumahnya masing-masing. Ayat kedua. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja? Setelah mereka mengatakan kami telah beriman, kita pasti akan diuji. Kita pasti akan diuji sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kita akan diuji bahkan sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Karena katanya makin tinggi level kadar ketebalan keimanan seseorang, maka ujian juga akan berbeda dengan seseorang yang memiliki level keimanan yang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu kuat begitu. Artinya adalah bahwa ujian, permasalahan, persoalan akan Allah uji sesuai dengan kadar kemampuan kita. Bahkan akan sesuai dengan kadar keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian, persoalan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Gak bisa kita mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kita. Karena hidup adalah ujian, masalah merupakan bagian daripada sunnatullah. Begitulah sunnatullahnya. Dikuatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Akan kami berikan persoalan kepadamu. Akan kami berikan permasalahan kepadamu. Diksinya mungkin kita boleh memberikan definisi yang berbeda-beda. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Dikit aja. Terkadang Allah memberikan permasalahan yang membuat kita takut itu kan sedikit saja. Artinya sedikit adalah kemudian hari-hari kita tidaklah hari-hari yang kemudian kita lalui, kita hadapi dengan penuh dengan ketakutan. Enggak. Ada kalanya kemudian kita lapang, ada kalanya kemudian kita bisa tersenyum dengan bebas. Ada kalanya kita merasa hidup ini baik-baik saja. Tapi tidak akan juga kondisi kita akan terus-menerus seperti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala akan diuji dengan sedikit ketakutan, dikit aja ketakutannya. Ini menjadi bumbu dalam kehidupan kita. Agar kita nggak merasa happy terus-menerus, lantas kemudian kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa kehidupan kita lapang terus-menerus, bahkan kita merasa kehidupan ini adalah kesuksesan yang berasal dari jerih payahku, dari keringatku, dari pikiranku. Aku mendapatkan ini karena kehebatanku. Maka sesekali Allah uji dengan ketakutan. Sedikit ketakutan. Agar apa? Agar kita ingat bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mempergilirkan episode kehidupan kita. Ada kalanya kita happy, tapi tidak menutup kemungkinan besok lusa kemudian kita akan mendapatkan sebuah hal yang bisa jadi menyedihkan diri kita atau berkurang tingkat kebahagiaan kita. Itu adalah sebuah sunatullah. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, dan semuanya sedikit. Ya lapar juga kita nggak lapar terus-menerus, insya Allah. Ada kalanya kita berbuka, ada kalanya kita makan. Sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah mengingatkan kepada kita, kalau lagi happy, kalau lagi bahagia, kalau lagi lapang, jangan terlampau bahagia, jangan terlampau merasa paling sukses mendapatkan kehidupan ini atas jerih payahku. Maka sesekali kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditutup ayat ini dengan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ketika Allah kasih ujian berupa sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan tersebut. Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang menerima setiap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Pedih itu adalah definisi kita. Sedih juga adalah definisi kita. Aduh, hidupku kacau balau. Kacau balau itu definisi daripada kita yang kita berikan. Dan kita mengizinkan memberikan definisi itu kepada kehidupan kita. Iya kan? Setuju ya Bapak Ibu ya? Sedih. Apalagi ya? Kalimat-kalimat yang menunjukkan, menggambarkan, mencerminkan keterpurukan diri kita. Aku bangkrut. Aku apalagi, aku dianiaya, aku dikhianati. Kan semua itu definisi-definisi yang kita berikan terhadap sebuah peristiwa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Padahal ketika peristiwa itu Allah hadirkan kepada kita, yaitu untuk menguji.
untuk menguji kesabaran kita. Sabar atas ujian yang Allah berikan, sabar menerima atas episode kehidupan yang Allah pergilirkan, sabar menerima atas kejadian yang bahkan kejadian itu aku tidak menyukainya. Tapi bagi orang-orang beriman, dengan kesabarannya dia akan menerima bahwa itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sangat paham bahwa tiadalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Sedih itu karena kita nggak nerima. Berontak itu kecewa, berontak kecewa, terpuruk, jadi pesimis ya karena kita tidak menerima. Makanya ayat ini kemudian Allah tutup, Allah ingatkan dengan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, nanti kita akan coba definisikan lagi yang seperti apa. Bagaimana kemudian peran kita sebagai manusia ketika Allah hadirkan persoalan dalam kehidupan kita agar kita dikategorikan menjadi orang yang sabar, menerima itu gimana caranya. Nah, mudah-mudahan di ending daripada sesi kita saya hanya membawa 3 tips saja. Nah, 3 tipsnya itu apa? Ya, stay tune terus ya Bapak Ibu ya. Terus menyimak sampai akhir daripada sesi ini karena di akhir sesi itu ada 3 langkah apa yang perlu kita lakukan agar kemudian kita dikategorikan menjadi orang-orang yang sabar saat Allah hadirkan persoalan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, kenapa kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kekuatan kita terbatas, Bapak Ibu. Sepintar-pintarnya kita, kepintaran kita terbatas, ada batasnya. Sehebat-hebatnya kekuatan kita itu ada batasnya, ada limitnya. Sementara pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiada batas. Tanpa ada batasannya, karena Allah maha segala-galanya. Maka kenapa kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menyadari sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya kita, sekuat-kuatnya kita, kita adalah manusia lemah yang ada batasan. Nah, maka Bapak Ibu sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah itu tanpa batas. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Allah akan cukupkan keperluannya bahkan tatkala dia dihadapkan terhadap sebuah persoalan yang mungkin menyita perhatiannya, menguras pikirannya, menghabiskan energinya. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia berikhtiar, setelah dia berikhtiar, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini menjadi alasan kenapa kita butuh mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah, jangan terlalu sotoy. Jangan terlalu sok tahu gitu ya. Dengan apa yang kita punya, dengan yang kita miliki ada batasannya. Maka kita selalu perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu perlu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dan perlu terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Agar Allah memberikan petunjuknya kepada kita atas ikhtiar-ikhtiar yang sedang kita lakukan. Atas upaya-upaya kita yang sedang kita lakukan untuk menjawab setiap persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Ya, saat kita terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan berikan petunjuknya kepada kita. Maka ikhtiarnya adalah ikhtiar yang diberikan jalan dan ikhtiar yang diberikan petunjuk. Bukan menjadi ikhtiar yang mentok, Bapak Ibu. Mentok kalau kita hanya menggunakan kekuatan pada diri kita sendiri. Dan Rasulullah SAW juga telah mengingatkan kepada kita, ketahuilah jika seluruh umat berkumpul untuk memberikan suatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Artinya adalah bahwa ketika kita mendapatkan persoalan dalam kehidupan kita, apapun kita definisikan itu, maka sejatinya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita disimpulkan, Bapak Ibu, bahwa mengandalkan diri sendiri membuat kita cepat lelah. Itulah yang membuat kita menjadi lelah, menjadi capek, menjadi seolah-olah kehilangan harapan, menjadi putus asa ujungnya. Karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Hanya mengandalkan diri kita sendiri membuat kita menjadi cepat lelah. Pernah Bapak Ibu ya merasa kayaknya aduh udah mentok, merasa kayaknya sepertinya sudah tidak ada lagi jalan terang,
sepertinya sudah tidak ada lagi titik harapan. Wis kayaknya sudah cukup sampai di sini. Kita sudah seperti di ujung harapan kita. Kita sepertinya sudah di ujung pengharapan kita. Kayaknya udah putus asa banget. Nah, jangan-jangan kondisi seperti itu ya karena kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Maka kita perlu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala membuat kita semakin kokoh dan tenang. Sampai sini dulu. Masih on Bapak Ibu ya? Masih hadir ya? Dicek dulu di kolom chatnya masing-masing. Masih hadir pagi hari ini? Ya, Pak Wahyu Ratmoko. Pertolongan Allah itu unlimited. Justru Allah nunggu kita. Justru Allah kemudian juga menanti kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ya, insya Allah. Baik. Nah, kalau begitu, yuk mari kita refleksi dulu. Bukan refleksi pijit, tapi kita mari refleksi bagaimana dan sudah sejauh mana kemudian kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas ketika kita menghadapi sebuah persoalan. Nah, ini nanti ditanyakan sama diri kita sendiri masing-masing ya. Pertanyaan reflektifnya ada dua nih Bapak Ibu yang saya hadirkan kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah saat mengatasi masalah, tolong tanya sama diri kita, lebih seringkah saya panik mencari solusi sendiri, datang sama makhluk, berharap sama makhluk, atau tenang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini menjadi pertanyaan reflektif bagi diri kita sendiri ya. Tidak ada benar dan salah di sini, tapi mari kita tanya sama diri kita. Saat kita punya masalah, saat kita dihadapkan pada sebuah persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita lebih sering atau kita lebih seringkah saya panik mencari solusi sendiri? Oh, jadi panik tuh. Aduh, harus ketemu siapa? Harus minta tolong sama siapa? Dan ketika kita dihadirkan sebuah permasalahan, justru yang menjadi top of mind dalam pikiran kita itu adalah justru wajah-wajah manusia. Oh, jangan-jangan itu yang sering kali hadir dalam kehidupan kita, sehingga wajar kalau kita sering kecewa. Karena kita menyangka dan kita hanya mengandalkan jawaban atas persoalan yang Allah hadirkan, itu jawabannya ada pada makhluk, ada pada manusia. Mungkin bisa jadi, bahkan seringkali jawabannya memang ada pada makhluk. Tapi yang ingin saya garis bawahi itu adalah yang paling pertama yang perlu muncul menjadi top of mind. Top of mind itu apa ya? Yang paling pertama kali muncul, begitulah ya. Yang kalau di handphone itu ada pop up. Pop up itu yang selalu muncul tring, tring begitu ya. Saat kita punya masalah, yang muncul ini Allah atau makhluk gitu. Nah, ini menjadi urutan SOP-nya nih Bapak Ibu nih. Ya jangan-jangan seringkali kita kecewa dan seringkali kemudian kita tidak mendapatkan jawaban atas persoalan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Yang seringkali muncul dalam top of mind pikiran kita itu adalah, oh, saya harus ketemu si A. Sepertinya minta tolong sama si Fulan. Aduh, kayaknya butuh curhat sama si Fulan. Itu yang pertama kali muncul ketika kita diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kalau kita seperti ada dalam sebuah benang yang kusut. Padahal semestinya yang pertama kali muncul itu adalah tenang. Saya punya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia curhat, dia akan mengutamakan curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ketimbang curhatnya dia kepada makhluk. Sebelum dia berkeluh kesah kepada makhluk, maka dia akan berkeluh kesah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi urutannya nih Bapak Ibu ya. Ini menjadi urutannya nih. Ya berkeluh kesah dulu kepada Allah, meminta dulu kepada Allah, ngadu dulu sama Allah, lapor dulu sama Allah. Nanti perihal Allah akan menunjukkan makhluk yang Allah kehendaki, siapapun mereka. Bisa jadi teman kita, bisa jadi rekan bisnis kita, bisa jadi orang tua kita, menjadi jalan solusi atas permasalahan kita. Ini adalah buah daripada keberkahan ketika kita memohon, mengutamakan Allah Subhanahu wa taala ketika kita panik, ketika kita gundah, ketika kita kalut. Karena pertolongan solusi atas jawaban persoalan kehidupan kita, ya memang perantaranya adalah melalui makhluk yang kemudian Allah hadirkan. Tapi yang perlu pertama kali kita lakukan itu adalah SOP-nya Allah dulu. Minta dulu, ingat dulu sama Allah, balik dulu sama Allah. Memohon dulu hanya kepada Allah, meminta dulu hanya kepada Allah.
Setelah itu baru kemudian bisa jadi Allah akan menunjukkan sebagian daripada makhluknya untuk menjadi jalan atas persoalan yang sedang kita hadapi. Anda benar-benar bisa difahami ya. Jadi ini SOP-nya, Allah dulu, mengadu dulu kepada Allah, baru bolehlah kemudian kita juga sebagai bagian daripada ikhtiar kita. Kita ketemu dengan teman kita, dengan kolega kita, dengan pimpinan kita kalau di tempat kerja, dengan orang tua kita. Setelah sebelumnya kita mengadu kepada Allah. Nah, makanya nanti di 3 langkah yang akan coba saya sharingkan itu, yang pertama itu adalah terima. Terima itu adalah justru kita mengadu dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan yang pertama nih Bapak Ibu, ya. Ini menjadi penting banget. Ini menjadi penting banget. Allah dulu atau makhluk dulu? Nah, jangan-jangan ketika kita punya masalah yang langsung keluar itu, solusinya ada di Kang Reza. Kita tidak connect dulu sama Allah. Mudah-mudahan sudah dipahami maksud saya ya. Yang kedua itu adalah, apakah saya benar-benar yakin bahwa Allah Maha mencukupkan? Bukankah Allah juga berdasarkan, Allah akan sesuai dengan prasangkaan hambanya? Ya jangan-jangan kalau kita nggak yakin bahwa Allah akan nolong dalam setiap permasalahan kehidupan kita, Allah tidak akan mengabulkan setiap permohonan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini sudah suuzon duluan sama Allah Subhanahu wa taala, ya jangan-jangan itu menjadi pertanda bahwa persoalan kita tidak akan segera selesai karena kita sudah suuzon duluan tuh sama Allah. Kita bahkan sudah menganulir doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bawa pikiran dan perasaan, kayaknya nggak mungkin deh. Bukankah kita juga pernah, sebagaimana juga saya pernah, terkadang dalam doa-doa kita itu kita bilang, muncul dalam pikiran dan muncul dalam perasaan kita, aduh kayaknya nggak mungkin deh, doanya ketinggian. Nah, itu sejatinya adalah bahwa perasaan-perasaan ketidakyakinan seperti itu, ya begitulah nanti. Karena Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya. Bahwa Allah akan sesuai dengan prasangkaan kita. Ya Allah Maha Kaya. Tidak ada yang tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun yang kita minta, apapun yang kita keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan memberikan pertolongannya kepada kita. Nah, ini adalah 2 pertanyaan reflektif. Makhluk dulu or Allah dulu? Allah dulu. Tadi kan saya sudah sampaikan ya Pak Wahyu ya. Allah dulu, kita minta dulu sama Allah, kita merengek dulu sama Allah, kita ngadu dulu sama Allah, kita lapor dulu sama Allah bahwa aku lagi menghadapi permasalahan ini, bahwa aku lagi pusing menghadapi kondisi yang seperti ini, ke Allah dulu. Ya. Baru kemudian setelah itu kita berikhtiar. Ketemu siapa ya? Nah, kita udah minta tolong dulu sama Allah. Maka ketika pun kita mencari, menjadi bagian daripada ikhtiar kita, aduh sepertinya saya perlu konsultasi atau saya perlu ngobrol dengan siapa ya. Ketika kita sedang mencari siapa yang perlu kita ajak untuk diskusi, maka Allah akan ngasih petunjuknya sama kita gitu. Karena kita udah connect dulu sama Allah gitu Pak Wahyu. Benar-benar bisa dipahami ya, Pak Wahyu Ratmoko ya. Allah dulu, baru kemudian setelah itu kita berikhtiar. Ikhtiarnya ya pasti kita akan ketemu makhluk. Nah ini nih, Allah dulu, Allah sekarang, Allah lagi. Itu dulu yang pertama. Udah biarlah kehendak Allah, nanti kita akan mempertemukan dengan siapa kita. Tiba-tiba Allah pertemukan kita dengan seseorang yang kita kenal di rumah makan. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, ternyata nyambung. Ternyata permasalahan permodalan yang sedang kita hadapi tiba-tiba datang dari orang yang baru kita kenal di rumah makan itu. Mungkin, sangat mungkin. Setelah sebelumnya kita ngadu sama Allah bahwa aku sedang menghadapi ini ya Allah, bahwa aku sedang memikirkan suatu hal yang ini menguras pikiranku ya Allah. Tolong kasih petunjuk ya Allah ya Rabbana. Tolong kasih jalan keluarnya ya Allah ya Rabbana ya Ilahana. Sesuai dengan kehendakmu, sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan petunjukmu. Udah, itu udah connect dulu sama Allah. Itu maksudnya Pak Wahyu ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Seharusnya Allah dulu. Ya, betul. Memang seharusnya Allah dulu. Apakah dengan semakin tergantung kepada Allah artinya kita bisa semakin dekat dengan Allah atau sebaliknya? Ya semestinya semakin kita bergantung kepada Allah. Ketergantungan kita kepada Allah itu kan bukti bahwa kita percaya sama Allah. Ketergantungan kita kepada Allah, Bu Yuli, ini menandakan bahwa saya menyerahkan urusan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara posisi kita dekat sama Allah
Kan kita juga nggak tahu ya posisi kita di hadapan Allah itu, kalau semisal di ranking, kita di ranking berapa. Karena Allah mungkin punya hamba-hambanya terkasih. Tapi setidaknya kita mengupayakan diri kita untuk terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat namanya saat kita susah, berlindung kepadanya saat kita membutuhkan pertolongan. Nah, itu upaya kita. Ya, maka semakin kita bergantung kepada Allah, itu semakin menandakan bahwa kita yakin sama Allah. Karena kalau orang tidak yakin sama Allah, mustahil dia akan bergantung kepada Allah. Maka dia akan bergantung kepada makhluk. Karena dia yakin, dia lebih meyakini bahwa solusinya akan dia dapatkan langsung dari makhluk. Itulah menjadi sebab kekecewaan kita. Ya, ini menjadi sebab kekecewaan kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa semakin menguatkan lagi ya. Yang saya maksud itu adalah bahwa utamakan dulu Allah, meminta dulu sama Allah, berharap dulu sama Allah, mengadu dulu sama Allah, baru setelah itu Allah memberikan jalan untuk kita ketemu dengan makhluk, dan bisa jadi jawaban akan persoalan kita itu ada pada teman kita, sahabat kita, mungkin bisa jadi Bapak Ibu. Itu bagian daripada ikhtiar kita. Ya, itu bagian daripada ikhtiar kita. Jadi top of mind-nya adalah Allah, baru makhluk, gitu ya sederhananya. Baik, sebelum kita bicara tentang langkah Bapak Ibu, persoalan adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindarkan. Permasalahan tidak bisa kita hindarkan. Nah, sebelum kita berbicara 3 langkah apa saja yang perlu kita lakukan, sebagaimana tadi saya janjikan, ada 3 langkah yang saya bawa pagi hari ini, agar kita bisa menjawab persoalan dengan pikiran terbaik, dengan perasaan yang terbaik, dan dengan tindakan yang terbaik. Maka kuatkan dulu dengan prinsipnya. Persoalan di antara kita pastilah beda-beda. Persoalan saya pasti berbeda dengan persoalannya Kang Reza. Persoalannya Kang Reza pastilah berbeda dengan persoalannya Bapak Ibu semuanya. Setiap orang pasti akan dihadirkan dengan permasalahan dan persoalan yang berbeda. Soalnya bisa beda, masalahnya bisa beda, tapi prinsip dalam menghadapi soal dan permasalahan itu, mari kita samakan pagi hari ini. Jadi apapun permasalahannya, prinsipnya tetap ada 3. Nah, dari saya nih ya, Bapak Ibu ya. Prinsip yang pertama adalah, tadi ini menjadi awalan kita, saat pun kita menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita ini, jangan pernah merasa paling sengsara sedunia. Jikalaupun kita mendapatkan sebuah persoalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, jangan merasa paling bingung sendiri. Jangan merasa paling korban, paling sengsara, karena setiap kita pasti akan diuji dengan takarannya kita masing-masing. Masalah adalah keniscayaan dalam hidup. Jadi dan bisa jadi permasalahan satu selesai, datang yang kedua. Atau bisa jadi yang satu belum selesai, udah datang yang kedua. Karena begitulah akan Allah pergilirkan untuk menguji siapa yang paling sabar di antara kita. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang perlu kita pegang itu adalah, apapun yang sedang kita hadapi, persoalan apapun yang sedang kita hadapi hari ini, tidak pernah ada persoalan yang melampaui kemampuan diri kita. Maka itu ya, jangan playing victim, jangan si paling menderita, si paling susah, karena ya kesusahan itu adalah definisi kita, Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways yang berbahagia pagi hari ini, dan setiap kita mesti diuji dengan sesuai dengan kemampuan kita. Nggak mungkin Allah melampaui, Allah kasih soal di luar kemampuan kita. Persoalan ujian level SD, ya pasti soalnya juga untuk level SD. Sangat tidak mungkin seorang yang baru di jenjang pendidikan SD diberi soal ujiannya level SMA. Nggak mungkin, pasti dia nggak bisa jawab itu. Anak SD diberi trigonometri, nggak bisa, nggak mungkin. Anak SD diberikan soalnya integral, nggak mungkin, nggak bisa Bapak Ibu. Karena belum pernah belajar tentang hal itu. Karena ilmunya belum cukup. Guru saja bisa menimang sampai ke level itu, dia akan pantaskan apa yang dia pelajari, itu yang akan diberikan persoalannya. Itu yang diberikan menjadi bahan daripada ujiannya. Dan betapa Allah yang maha cermat, Allah yang maha mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, Allah yang maha segala-galanya. Maka ayo mari kita nyalakan semangat optimisme kita terhadap persoalan yang sedang kita hadapi hari ini, bahwa yakin, ini prinsip yang kedua. Ingat bahwa pagi hari ini kita sudah pernah membahas bahwa
Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada persoalan yang melampaui kemampuan diri kita. Sudah ditakar sedemikian rupa, sudah ditimbang sedemikian rupa, kita mesti bisa melewatinya. Sebagaimana persoalan-persoalan yang sudah kita lewati 10 tahun ke belakang, 15 tahun ke belakang. Kan baik-baik saja sampai dengan hari ini. Ya kan kita juga sudah melewati banyak mungkin permasalahan kehidupan kita beberapa tahun ke belakang, beberapa episode kehidupan kita ke belakang. Dan kita baik-baik saja sampai dengan hari ini. Sehingga hari ini pun kita mesti akan bisa melampauinya dengan baik karena Allah sudah menakar dan tidak akan pernah ada masalah yang melampaui kemampuan diri kita. Dan yang ketiga, prinsipnya adalah Bapak Ibu, bersama soal selalu ada jawabannya. Bersama persoalan selalu ada jawabannya. Bapak Ibu guru di sekolah ketika beliau-beliau ini bikin soal, sudah ada kunci jawabannya. Dan memang nggak dikasihkan kepada kita kunci jawabannya agar kita berpikir, agar kita bisa menjawab persoalan itu dengan pikiran terbaik kita, dengan perasaan terbaik kita. Ingat dulu ya, kalau kita baca soal dari Bapak Ibu guru kita, kalau perasaan kita udah bilang, aduh susah banget, aduh kayaknya nggak bisa deh, kayak ini mah belum pernah dipelajari. Kalau kita sudah bawa perasaan seperti itu, ya pikiran kita juga akan terpengaruh yang pada akhirnya kita tidak bisa menjawab dengan jawaban yang terbaik. Nah, maka bersama masalah selalu ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Bersama kesulitan, terhadap sebuah kesulitan, terhadap sebuah persoalan, bersamanya telah Allah ikutkan kemudahannya. Bersamanya telah Allah hadirkan jawabannya. Saya pernah sampaikan kalau tidak salah ya, satu kesusahannya, satu permasalahannya, bersamanya Allah sudah hadirkan dua kemudahannya. Nah, ini agar kita tetap yakin dan agar kita selalu mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bersama masalah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, selalu ada kemudahan yang juga akan Allah hadirkan. Ini prinsipnya Bapak Ibu. Kenapa prinsip ini saya hadirkan sebelum kita membahas tentang langkah? Agar kita selalu melangkah dengan keyakinan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya sudah Allah atur. Karena semuanya sudah ada dalam takarannya Allah. Dan karena Allah juga sudah menyiapkan jawabannya atas permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi hari ini. Kenapa itu banyak coretan? Iya, mungkin beberapa di antara kita sudah coret-coret nih ya. Mohon dikondisikan ya. Host, admin kita pagi hari ini. Untuk menguji siapa yang memilih sebaik-baik amalan. Iya, betul. Iya, iyalah. Jangan merasa paling nelongso. Itu yang kata Pak Wahyu. Oke. Karena nggak pegang uang akhir bulan langsung istighfar, nggak kerasa nangis tiba-tiba ada yang beli stok produk 1 juta. Iya kan kayak gitu ya Allah itu. Karena memang janji-janjinya Allah itu ya pasti tepat. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah dikasih jalan keluarnya. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Maka kalau ini ada kisahnya dari Mbak Irna Herlina. Gak pegang uang, istighfar. Ya istighfar nanti menjadi penutup daripada 3 langkah kita. Karena dengan istighfar itu bukan hanya terhapuskan dosa kita Bapak Ibu, berpeluang akan diampuni dosa kita, justru dengan istighfar itu akan Allah bukakan rizki kita. Allah akan bukakan dan Allah akan berikan jalan keluar kita. Barakallahu fiik Bu Irna Herlina. Ya dengan istighfar tiba-tiba ada yang kasih, ada yang beli. Kita kan nggak kenal siapa yang beli ya. Tiba-tiba Allah hadirkan. Nah, ini adalah buah daripada kesabaran. Ini adalah buah daripada penerimaan insya Allah. Kenapa doa saya belum dikabulkan tapi hati kita tenang? Ya itulah pengabulan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doanya belum dikabulkan, ini menarik nih. Ibu Tri Andani. Allah belum kabulkan, tapi hati kita santai, tenang. Justru itu bentuk pengabulan yang lain bisa jadi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kan bentuk pengabulannya macam-macam. Ada yang mintanya A dikasih A, itu berarti pengabulannya sosok itu sesuai keinginan kita, ternyata di-approve oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menetapkan kita minta A dikasih A. Oh, kita senang banget tuh, doa kita dikabul. Padahal pengabulan doa bisa jadi bentuknya nggak mesti palpetiplek kayak gitu. Bisa jadi mintanya A dikasihnya B sama Allah. Karena Allah tahu yang A itu kurang baik buat kamu. Ini aku kasih B, B ini jauh lebih baik. Mungkin, sangat mungkin. Mintanya A,
Bahkan juga Allah nggak kasih tuh A, tapi Allah gantikan dengan yang lain. Dengan ketenangan, dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Padahal kan belum dikabul. Kenapa aku merasa tenang? Justru itu bentuk pengabulan bisa jadi yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, maka bentuknya macam-macam ya, Bapak Ibu dan sahabatku yang berbahagia, termasuk Butri Andani, doanya belum dikabulkan, tapi hatinya tenang saja. Iya, karena yang kita minta itu baik menurut perspektif kita. Dalam perspektifnya Allah, dalam pandangannya Allah belum tentu itu baik untuk kita. Nah, maka kalau tidak salah Imam Ali yang pernah mengatakannya, justru ketika doaku tidak dikabulkan, aku bahagia. Karena ketika aku meminta, ya aku meminta suatu hal yang itu baik menurutku. Tapi ketika Allah menahan, menggantikan pengabulan atas doaku, berarti Allah sedang memilihkan yang terbaik untukku. Allah Maha tahu segala-galanya. Begitu ya. Putri, ya, barakallah, mudah-mudahan ya butuh itu kan menurut kita ya. Kita lagi butuh, ya Allah Maha tahu, tenang. Mungkin belum sekarang. Mungkin belum saatnya sekarang. Nih, aku gantikan dulu sama yang lain. Mungkin yang kamu butuhkan belum dikasih saat ini, tapi aku gantikan dengan ketenangan. Walaupun belum datang yang dibutuhkan, tapi kamu tetap tenang. Lah, bukan itu yang kita harapkan. Bukankah itu yang kita harapkan? Begitu ya. Alhamdulillah. Kasih saran ke teman yang suka mintanya pertemuan bukan ke Allah. Ke dukun, Masya Allah. Ya ini kasih tahu lah. Caranya gimana? Ikut kajian Meaningful Ways. Banyak guru di kajian Meaningful Ways ini. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala hadir. Nah, ini yang saya maksud. Yang tadi itu Allah dulu, jangan makhluk dulu. Ini kalau ngomongin tentang makhluk, kalau datangnya ke teman ya masih mending lah ya. Maksudnya dia lupa, dia tidak berdoa dulu kepada Allah, tidak meminta dulu kepada Allah, tiba-tiba dia mengandalkan makhluk. Kalau makhluknya masih amanah ya masih mending lah ya. Tapi ini kalau mintanya ke dukun, aduh ini sudah berlipat-lipat kesesatannya. Iya, mudah-mudahan Allah, kita doa ya. Ini Bu Anik, apa yang perlu kita lakukan? Kalau kita bisa ngasih saran langsung sama orang itu, kasih saran walaupun itu pahit. Kebenaran itu pahit bagi sebagian orang, tapi kita ada kewajiban untuk menyampaikan kepada orang itu. Tapi jikalaupun ternyata, aduh nggak mungkin Kang Novi, atau mungkin pernah, tapi sepertinya tidak digubris, ayolah minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Alirkan energi loving kindness bagi orang itu. Doakan. Ya Allah, saya punya teman namanya si Fulan. Ini kalau mintanya ke makhluk, ya Allah, mungkin ini makhluknya juga makhluk yang mesti kita hindari. Dia adalah dukun, ya Allah. Tolong ya Allah, kasih petunjuk kepada dirinya. Itu adalah loving kindness. Alirkan energi positif, energi cinta kita sama dia, sama teman kita. Dan kita juga mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak mesti sama pengabulan itu, dan ya begitulah. Allah kan Maha tahu atas permintaan-permintaan kita. Pengabulnya akan sangat mungkin berbeda. Tapi satu yang harus kita yakini, bahwa doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bentuk pengabulannya aja mungkin yang akan berbeda-beda bentuknya. Baik Bapak Ibu, sampai jam 7 tinggal 15 menit lagi ya, nggak kerasa. Nanti komen-komen di kolom chat. Izin saya lanjutkan ya. Nah, kalau begitu, setelah 3 prinsip tadi yang kita ceritakan, menjadi penguat, menjadi pondasi kita. Lantas kalau begitu, kalau kita dihadapkan sebuah persoalan, apa yang perlu kita lakukan? 3 aja Bu, Pak, sahabat Meaningful Ways pagi hari ini. The steps-nya itu hanya 3, langkahnya cuma 3, strateginya hanya 3. Terima, kelola, serahkan. Yuk diulang. Kalau kita menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan kita, apa yang perlu kita lakukan? Terima, kelola, serahkan. 3. Ini tips yang saya pun ya terus mengaplikasikannya, berupaya untuk belajar dan mengaplikasikan ini semuanya, dan kita sharingkan pagi hari ini. Terima, kelola, serahkan. Apa maksudnya terima? Ya terima. Persoalan apa? Sedih Kang Novi, terima. Berat Kang Novi, ya terima. Mau gimana lagi? Karena Allah sudah menghendaki
peristiwa itu, kejadian itu, persoalan itu hadir dalam kehidupan kita. Ya mau gimana lagi? Persoalan, permasalahan yang sedang kita hadapin hari ini, itu sebagian daripada takdir yang nggak bisa kita kendalikan. Pernah dibahas, saya pernah membahas, para guru yang lain juga pernah membahas. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Permasalahan sekarang yang sedang kita hadapi itu adalah kejadian yang tidak bisa kita kendalikan. Ya karena Allah menghendaki kejadian peristiwa itu hadir dalam kehidupan kita. Jadi seberapapun kita menolak, seberapapun kita mengeluh, tidak akan pernah merubah keadaan. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena Allah sudah mentakdirkan bahwa dalam episode kehidupan kita akan terjadi peristiwa ini. Dan hari ini aku sedang mengalaminya. Kan kita tidak bisa menghindari itu. Itu sudah bagian daripada ketetapan dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita kendalikan. Nah, yang kedua, ada yang bisa kita kendalikan terhadap persoalan itu. Apa yang bisa kita kendalikan? Pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, itu yang bisa kita kendalikan. Nah, gitu ya. Jadi kesedihan itu hanyalah definisi kita. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Boleh jadi persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, aku benci kenapa aku, kenapa saya? Kenapa aku ya Allah? Kenapa saya ya Allah? Kita membenci sesuatu. Padahal bisa jadi peristiwa itu adalah baik bagimu. Yang kita nilai bahwa ini adalah buruk, jelek, aku nggak mau ya Allah, aku nggak nerima, aku nolak itu, padahal itu sudah menjadi takdir, menjadi bagian daripada episode kehidupan kita nggak bisa nolak. Dan kita membenci bahkan peristiwa itu, padahal bisa jadi itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kebalikannya. Kita menyukai sesuatu hal, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu, sedangkan kita tidak punya pengetahuan atasnya. Kita tidak mengetahuinya. Nah, maka ini menjadi langkah yang pertama. Persoalannya berbeda-beda. Maka yang harus kita lakukan itu adalah terima. Terima ini adalah acceptance. Bahasa kerennya. Proses menghadapi hidup yang sering tidak sesuai dengan ekspektasi adalah kunci agar hati tetap tenang dan pikiran bisa jernih. Terima. Karena esensi sabar itu menerima. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar dalam kemaksiatan, ada sabar ketika kita menghadapi ketentuan, keputusan, takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks ini, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, permasalahan, berarti kita perlu sabar. Ingat di ayat yang tadi awal saya sampaikan. Beruntunglah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita akan diuji dengan sedikit kekurangan. Ya, sedikit apa tadi itu? Mungkin makanan dan lain sebagainya. Dan ditutup dengan kalimat berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Sabar itu menerima. Satu di antara definisi sabar itu adalah menerima. Kalau kita nolak, semakin kita menolak, semakin kita tidak bisa jernih berpikir, tidak bisa merasa dengan tenang, dan tindakannya tidak akan sesuai dengan kita harapkan karena kita nolak. Semakin kita tolak, semakin kita tidak akan pernah bisa menenangkan hati, pikiran, dan tindakan kita. Maka yang paling pertama, terhadap persoalan apapun yang sedang kita hadapi, kuncinya itu adalah terima. Acceptance. Sabar. Banyak orang terjebak dalam perasaan marah, kecewa, penolakan berlebihan terhadap kenyataan yang tidak sesuai keinginan. Padahal semakin kita menolak, semakin besar penderitaan batin yang kita alami. Setuju apa setuju banget Bapak Ibu? Iya. Menerima, acceptance. Oke, begitu ya. Jadi yang pertama itu adalah terima. Ketika menghadapi persoalan, terima. Ini bagian daripada takdir dan ketetapannya Allah. Menerima realitas apa adanya tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan diri sendiri ataupun orang lain, serta tanpa larut dalam penolakan. Itu terima yang saya maksud. Bapak Ibu ya. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tapi kita mengakui bahwa inilah yang sedang terjadi, diterima dulu. Kita belum action nih Bapak Ibu. Kita belum action, kita baru menerima dulu.
bahwa ini yang sedang aku hadapi, bahwa inilah realitanya, inilah kenyataannya, bahwa sendal jepit yang aku bangga-banggakan tadi subuh, selepas sholat subuh hilang. Terima dulu. Karena kalau kita nggak nerima, ya wajar kita marah, kita nangis, kita sedih. Padahal baru urusan sendal jepit saja. Saking kemelekatannya terhadap sendal jepit itu sudah terlalu intim begitu ya, sehingga kemudian Allah butuh mengambil itu sendal jepit agar memberikan pelajaran kepada kita. Terima dulu. Terima bahwa aku bangkrut hari ini. Terima bahwa ya apapun kita terima atas kondisi yang Allah berikan kepada kita. Nah, gimana caranya menerima? Nah, maka ada yang disebut dengan doa penerimaan. Ya, doa penerimaannya boleh, Bapak Ibu boleh mengadopsi, boleh juga bukan merevisi ya, boleh menambahkan. Sing penting kita butuh kalimat penerimaan. Ini yang saya maknai tadi di awal. Ketika punya persoalan, yang menjadi top of mind-nya itu Allah. Angkat dulu tangan, terima dulu sebelum kita ketemu makhluk untuk menjadi bagian daripada mencari ikhtiar solusi permasalahannya, jawabannya. Maka ketika kita mendapatkan persoalan, angkat kedua tangan kita, bilang, ya Allah, Engkau lah Maha mengetahui segala yang terjadi. Tiada sesuatu pun yang luput dari ilmu dan pengetahuanmu. Aku hanya hamba-Mu yang lemah ya Allah, yang tidak mampu memahami setiap rahasia di balik ketetapan-Mu. Ini kalimat penerimaannya. Aku menerima segala takdir-Mu ini ya Rob. Sebutkan apa persoalannya, sebutkan apa permasalahannya, terima, aku terima ini ya Allah. Karena aku yakin semua ini berasal dari kasih dan sayang-Mu. Ya Allah, berikanlah aku hati yang ridho, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih untuk menjalani setiap ketentuan-Mu ini. Jadikanlah penerimaan ini ya Rob sebagai jalan menuju kedewasaan iman, keteguhan sabar, dan dekatnya aku kepadamu. Ini terima dulu. Ini langkah nyatanya bagaimana caranya kita menerima, Kang Novi. Ini pakai kalimat-kalimat seperti ini. Kita minta, kita angkat kedua tangan kita mengadu bahwa aku menerima segala takdir-Mu ini ya Allah. Sebutkan masalahnya, sebutkan persoalannya, bahwa aku kehilangan apa, bahwa aku sedang mengalami apa hari ini. Curhatkan, sampaikan kepada Allah. Aku yakin semua berasal dari kasih sayang-Mu. Sampai sini aman ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama. Jadi ketika mendapatkan persoalan, yang perlu kita lakukan adalah terima. Menerima. Boleh banget Bapak Ibu, Bu Yanti dari Bandung, kalau doa ini selalu dibaca, biarpun kita merasa tidak sedang diuji Allah, ya boleh aja. Boleh saja. Tapi kalau lagi kita punya spesifik persoalan yang mau kita adukan, di sini yang warna kuning nih, sebutkan masalahnya, silahkan tumpahkan apa yang sedang Bapak Ibu hadapi. Kegelisahannya apa, kekalutannya apa, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Oke, yang kedua, setelah terima itu baru kelola. Kelola itu apa? Proses mengupayakan langkah terbaik dengan akal, ilmu, dan ikhtiar. Kita ini makhluk yang diberikan otak untuk kita berpikir. Diterima dulu, setelah diterima, bagian daripada upaya ikhtiar kita adalah memikirkan langkah-langkahnya. Kan perlu ikhtiar dulu. Terima, kelola. Kelola ini baru ikhtiar nih, mengupayakan. Bisa jadi jawabannya itu tidak ada di orang lain. Justru jawabannya ada pada diri kita sendiri. Oh ternyata kenapa aku bangkrut di usahaku? Oh ternyata aku kurang punya strategi marketing yang baik. Nah ini kan nggak perlu ketemu orang tuh. Karena kita sudah mengelola, kita mengoptimalkan akal, ilmu, dan ikhtiar kita. Karena kita adalah makhluk berpikir. Kita manusia, beda dengan hewan. Hewan itu tidak berpikir. Manusia berpikir. Maka terhadap persoalan, setelah kita terima persoalan itu, kita kelola dulu. Karena yang bisa dikelola adalah yang sudah diterima. Makanya tadi diawali dengan penerimaan. Kalau kita belum nerima dari awal, kita bahkan nolak sedari awal, mana mungkin kita bisa mengelola itu. Maka terima dulu, baru kelola. Ya, ini kelola adalah sekali lagi proses mengupayakan langkah terbaik dengan akal, ilmu, ikhtiar setelah mampu menerima kenyataan. Kenapa kita perlu berikhtiar mengoptimalkan akal pikiran kita selain kita adalah makhluk yang berakal, makhluk berpikir, kan juga kita butuh action.
Ikatlah dulu untamu, kata Rasulullah, baru kemudian kau tawakal. Mengandalkan Allah yang saya maksud bukan berarti kita menerima lantas kemudian berdiam diri. Konsepnya nggak kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, ikat dulu untamu, lalu kemudian engkau bertawakal. Mengikat unta itu bagian daripada ikhtiar. Setelah diikat baru tawakal. Bukan dilepaskan begitu saja, lantas kemudian Allah engkau maha pelindung. Tapi dia tidak berupaya untuk mengikat dulu untanya agar tidak diambil orang, agar tidak kabur. Nah ini juga suatu hal yang salah. Rumah ada pintunya, ada gerbangnya nih. Karena kita bertawakal kepada Allah, Allah kan maha melindungi. Kemudian gerbang itu malam hari dibiarkan terbuka begitu saja, padahal di dalamnya ada motor, ada mobil, pintu masuk ke rumah kita tanpa dikunci, ya ini juga konyol Bapak Ibu. Ya tetap kita tutup gerbangnya, kita gembok gerbangnya, lantas kemudian kita berlindung kepada Allah. Ikhtiar dulu. Kelola yang saya maksud adalah kita berikhtiar. The way out is in. Jalan keluar terhadap persoalan kita ini banyaknya di dalam diri kita. Nah, makanya ada yang disebut dengan self-talk, ada yang disebut dengan self-reflection, ada yang disebut dengan self-coaching. Bertanya sama diri kita. Semisal tadi kalaupun kita bangkrut, kenapa aku bangkrut ya? Apa penyebabnya aku bangkrut? Itu kalau kita nanya sama diri kita sendiri, kita bisa jawab kok. Itu namanya adalah self-coaching. Nah, aplikasinya kayak gimana Bapak ini, Ibu, ini aplikasinya nih. Yang pertama, tadi kan kita udah terima, kita udah doa sama Allah, kita udah terima ya Allah ini bagian daripada takdirmu. Nah sekarang, karena kita adalah makhluk berpikir, mari kita renungi. Mari kita baca apa yang sedang aku hadapin hari ini. Dan mari dengan terus meminta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, kita berikhtiar dengan pikiran kita. Tolong tanyakan, apa tujuan saya dalam menyelesaikan masalah ini? Masalah yang sedang saya hadapin ini apa? Tadi kita sudah adukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya harapkan terjadi jika masalah ini selesai? Nah, itu pertanyaan, nanti jawab masing-masing. Yang kedua, ini terhadap persoalan yang sedang saya hadapi, apa dampaknya jika persoalan ini nggak selesai? Waduh, kalau nggak selesai, berarti akan menimbulkan masalah baru. Kalau ini tidak selesai, maka akan terjadi apa? Tolong difikirkan. Mari kita berpikir, mari kita bertafakur. Karena itu bagian daripada tugas kita sebagai manusia, untuk berpikir. Apa konsekuensinya jikalau persoalan ini tidak diselesaikan untukku, untuk keluargaku, dan untuk orang lain? Ayo, ajak otak kita ini untuk berpikir. Karena itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Karena kita makhluk berpikir. Yang ketiga, nah baru berpikir, kira-kira apa saja opsinya nih? Terhadap persoalan tadi itu, kira-kira opsinya apa? Sambil kita terus meminta, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku lemah, pengetahuanku terbatas, tapi aku adalah manusia, makhlukmu yang diberikan kebebasan untuk berpikir. Maka berikan tuntunanmu ya Allah, berikan petunjukmu. Kira-kira opsi apa yang bisa saya miliki? Kan kita juga punya pengalaman, kita punya ilmu. Dan setidaknya atas ilmu dan pengalaman itu, kita bisa memikirkan apa-apa yang sekiranya menurut kita itu bisa menyelesaikan permasalahan kita. Sambil terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau yang Maha Hidup. Ya. Maka kita memohon, mudah-mudahan opsi-opsi ini menjadi opsi terbaik. Ya, tuliskan tiganya, oh kayaknya, sepertinya terhadap persoalan ini saya perlu melakukan apa? Opsi 1, opsi 2, opsi 3. Dari sini kemudian kita juga bisa memetakan nanti, oh sepertinya untuk opsi ini saya perlu ketemu dengan siapa? Saya perlu konsultasi dengan siapa? Ini di wilayah kelola Bapak Ibu. Ini menjadi bagian daripada ikhtiar kita. Setelah terima, kelola. Kelola ini ikhtiar. Setelah ngadu sama Allah, sekarang saatnya kita mencurahkan energi, kemampuan, pikiran kita, ilmu kita untuk menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Ada opsi 1 barangkali, ada opsi 2 barangkali, ada opsi 3 barangkali. Nah ini kita lagi nanya sama diri kita, nanya yang keempat. Dari semua opsi tadi, mana yang paling realistis dan paling berdampak? Ada opsi 1, opsi 2, opsi 3. Dari 3 ini mari kita pikirkan lagi.
Kira-kira mana yang paling realistis untuk diri kita, untuk bisa kita kerjakan? Nah, mari kita berpikir lagi. Apa sumber daya yang bisa saya miliki untuk melakukannya? Terakhir, langkah kecil apa yang bisa saya mulai hari ini atau besok? Coba bayangkan Bapak Ibu. Saya sih termasuk yang meyakini, jikalau kita mau jujur sama diri kita, ketika kita menghadapi sebuah persoalan, minimal ada 7 pertanyaan sama diri kita. Sebelum kita ketemu orang lain, sebelum kita konsultasi sama orang lain, maka jangan-jangan jawabannya juga ada pada diri kita sendiri. Karena kita selama ini jarang menggali sama diri kita sendiri. Jarang bertanya sama diri kita sendiri. Ini namanya adalah self-coaching. Bertanya sama diri kita. Nah, kalau ini bermanfaat, boleh di-capture Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke langkah yang terakhir. Tadi masih ingat yang pertama apa? Terima dulu. Ada kalimat doa penerimaan. Ya Allah, aku terima ketetapan-Mu ini. Aku terima bahwa di saat ini Engkau sedang memberikan ujian kepadaku, persoalan kepadaku berupa apa? Kasih tahu. Walaupun Allah Maha tahu, tapi ini bentuk daripada penerimaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, yang kedua kita kelola. Kelola itu berarti kita mengoptimalkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Kelola. Yang ketiga nih, serahkan. Serahkan di sini maksudnya adalah bertawakal. Setelah menerima, berikhtiar, mengelola dengan ikhtiar, baru balikan lagi kepada Allah, diserahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Menaruh sepenuhnya hasil dari setiap usaha kepada Allah setelah ikhtiar dilakukan. Ia adalah wujud tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan bahwa Allah yang Maha mengetahui, lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Bisa jadi opsi-opsi tadi itu belum yang terbaik, tapi itu menjadi bagian daripada ikhtiar. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Siti Hajar sudah mengajarkan tentang hal ini kepada kita? Siti Hajar itu nerima dulu Bapak Ibu. Ketika beliau mengajukan pertanyaan kepada suaminya Nabi Ibrahim. Apakah ini kehendakmu atau kehendak Tuhanmu? Apakah ini kehendakmu atau kehendak Allah? Ketika Nabi Ibrahim bilang ini adalah kehendak Allah, maka Siti Hajar menerima itu. Kalau ini kehendak Allah, kalau ini adalah takdirnya daripada Allah, kalau ini perintah daripada Allah, Allah tidak akan menelantarkanku. Diterima dulu. Yang kedua, dikelola, ikhtiar. Apakah kemudian Siti Hajar ketika itu hanya berdiam diri saja setelah menerima? Enggak, beliau bangkit. Beliau bolak-balik dari sofa, marwah, 7 kali. Solusinya ada di situ? Ternyata juga tidak. Tapi setidaknya Siti Hajar sudah bangkit, sudah berikhtiar, sudah mengelola setelah dia menerima, lantas kemudian Siti Hajar menyerahkan kepada Allah, bertawakal, ya Allah ini adalah ikhtiarku. Ya Allah ini adalah upaya terbaik yang bisa aku lakukan. Ya Allah ini adalah action yang bisa aku persembahkan di hadapanmu. Solusinya bisa jadi datang bukan dari ikhtiarku ya Allah. Tapi ini untuk menunjukkan betapa aku tidak berdiam diri. Betapa aku mengarahkan pikiran, tenaga, energi, dan kekuatanku menjadi bagian daripada usahaku. Aku berserah kepadamu. Siti Hajar berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi inspirasi kita. Terima, kelola, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui dan Allah jauh lebih mengetahui apa yang terbaik sehingga kita menjadi tenang, tidak terbebani oleh hasil. Biarlah hasil ini menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba ada yang order 1 juta tadi itu ya. Dan mampu melihat masalah sebagai bagian daripada rencana Allah yang penuh hikmah. Menyerahkan sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Yunus ketika diuji, diberikan persoalan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lantas beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Persoalan-persoalan yang kita hadapi bisa jadi itu adalah buah daripada kezaliman yang kita ciptakan sendiri. Maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini jawaban atas pertanyaan tadi. Saya lupa ibu siapa. Ketika butuh, sedih, beristighfar, tiba-tiba Allah datangkan seseorang untuk membeli produknya 1 juta. Karena ini adalah keberkahan daripada istighfar. Sambil kita berserah, sambil kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa memperbanyak istighfar,
niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways yang berbahagia, yang Allah cintai pagi hari ini, itu menjadi 3 langkah pengunci kita saat kita menghadapi persoalan. Boleh kita ulangi. Yang pertama, terima dulu bahwa ini adalah bagian daripada takdir yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Orang yang menerima, dia bisa tenang dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Semakin kita menolak, semakin kita tidak bisa tenang dan tidak bisa jernih untuk berpikir dan merasa. Maka terima. Tadi ada kalimat penerimaannya, doanya ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sudah tercapture. Yang kedua, kita butuh kelola. Menjadi bagian daripada ikhtiar kita. Mengoptimalkan pikiran kita. Karena kita makhluk berpikir. Karena kita diberikan amanah hardware berupa otak. Dengan otak itu kita bisa berpikir, apa yang perlu aku lakukan terhadap permasalahan ini. Yang ketiga, berserah. Terima, kelola, serahkan. Menyerahkan setelah kita berikhtiar. Berserah itu bukan pasrah. Berserah itu menyerahkan urusan kita setelah sebelumnya kita berikhtiar. Sebagaimana Siti Hajar. Beliau terima karena ini adalah petunjuk, karena ini adalah permintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bangkit mengelola untuk mengatasi permasalahannya, bolak-balik Safa Marwa, berikhtiar, kemudian beliau serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan solusi hadir di situ. Saat berserah, maka juga iringi dengan beristighfar, karena istighfar menjadi pembuka jalan kesedihan kita, pembuka jalan atas kelapangan dari kesempitan kita, dan pembuka jalan dari rezeki kita. Bapak Ibu, sahabat Meaningful Ways yang berbahagia pagi hari ini, atur nuhun, terima kasih sudah bisa nyimak pagi hari ini ya. Mudah-mudahan setidaknya ada inspirasi yang bisa kita petik hikmahnya. Jikalaupun ada benar, itu benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kekeliruan, itu mutlak karena kebodohan diri saya. Atur nuhun sekali lagi, selamat beraktivitas, selamat menunaikan tugas dan perannya masing-masing di pagi hari ini. Ini sekalian apa namanya closing statement ya pagi hari ini. Mari kita terima setiap episode kehidupan yang Allah hadirkan. Mari kita nikmati apapun yang sedang Allah pergilirkan dalam kehidupan kita, dan mari kita sambut persoalan-persoalan yang Allah hadirkan dengan hati yang lapang, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang jernih, karena kita adalah makhluk yang diberikan keluasan dan kelapangan untuk berpikir. Dan setelahnya mari kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah kita memohon, kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita berharap, dan kepada Allah kita menyandarkan semua urusan kita. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Kang Novi. Terima kasih banyak pagi hari ini sudah membersamai kami semua, keluarga Meaningful Ways ya. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu, sahabat semuanya, dapat sesuatu pagi hari ini? Boleh dong dituliskan apa yang didapatkan, insight apa yang paling berkena di hati. Bermanfaat apa bermanfaat banget? Nah, boleh yuk kita lihat dulu nih apa respon dari teman-teman. Alhamdulillah, syukur atas ilmunya Ustaz. Jazakallah khairan. Oke, banget, bermanfaat banget. Mantap banget, berotot. Waduh, sampai berotot ya, bukan berdaging lagi. Tolong share ulang doa penerimaan. Ya, yang ketinggalan nanti simak rekaman ulangnya di YouTube kami ya. Nah, insya Allah nanti ada. Atau bagi yang belum bergabung dengan grup, pastikan sudah bergabung dengan grup. Biar tidak tertinggal info-info terkait webinar Meaningful Way setiap paginya, setiap harinya insya Allah ya. Sangat bermanfaat. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah, subhanallah. Terima kasih banyak Kang Novi atas pemaparan ilmunya yang sangat bermanfaat. Wah, Masya Allah, keren. Intinya adalah penerimaan setiap ketentuan Allah. Oke, manfaat sekali. Alhamdulillah, syukron Kang Novi, daging semua. Alhamdulillah, barokallah. Terima kasih banyak Coach, sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, terima kasih. Ya Allah, pas banget pagi ikutan MW Kang Novi. Bapak tercinta Jumat kemarin berpulang untuk menghadap Allah. Ya Allah, ya Rabb. Allah terima segala amal solehnya, diampuni dosa-dosanya ya Bu Suli.
Oke, terima kasih ilmu yang mencerahkan. Barakallahu fikum, terima kasih banyak. Dan bagi Bapak Ibu yang merasakan banyak manfaat dari keberadaan Meaningful Ways, boleh banget yuk kita infokan, kita share keluar sana ke masyarakat umum bahwa setiap pagi ada webinar Meaningful Ways terbuka untuk umum, halal untuk disiarkan seluas-luasnya, mangga ya, dengan berbagai tema. Kami coba hadirkan guru-guru yang insya Allah membersamai keluarga besar Meaningful Ways dimanapun berada. Jadi bagi yang mau bergabung dengan grup Meaningful Ways boleh banget, atau ingin support dengan sedekah terbaiknya untuk menambah keberkahan ilmu yang didapatkan pagi hari ini, boleh banget juga. Yuk mangga. Bisa langsung ke BSI yang ada di layar 766 713 3339 atas nama Meaningful Ways. Rekamannya nanti ada di grup Bu Nelly ya. Masuk dulu ke grupnya nih. Nah, itu ada grup MW terbaru. Silahkan diklik linknya. Gratis, tis, tis, tis. Pokoknya ya, mangga. Bagi yang mau berinfak juga untuk support, boleh banget ya. Atau Bapak Ibu ingin lebih intim lagi, ingin punya wadah komunitas yang dibersamai langsung oleh Bunda Ambar dan juga Ustadz Indra sebagai pembina dan juga mentor di Meaningful Ways. Nah, boleh bergabung menjadi bagian keluarga besar MSP nih. Pilar utama yang mensupport kegiatan MSP tetap eksis sampai dengan saat ini ya. Bergabung, ambil bagian. Detailnya seperti apa, boleh tanya ke Kak Hadijah langsung. Yang pasti benefit-benefitnya yang akan didapatkan, salah satunya yang utama itu kita sama-sama berjuang untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat setiap harinya ya. Dan yang lainnya itu bonus aja lah. Kita bisa curhat ke Bunda Ambar, kita bisa tanya-nanya di grup, ke Ustadz Indra gitu ya. Bahkan bisa saling mendoakan, mengingatkan, menguatkan di grup dengan keluarga MSP yang lainnya. Bahkan bisa bersilaturahmi, kita menjalin ukhuwah, ketemu offline gitu ya insya Allah. Dan juga tentu saja ketika ada kelas-kelas eksklusif di setiap akhir pekannya, itu Bapak Ibu nggak perlu daftar-daftar lagi kalau udah jadi bagian keluarga besar MSP. Dan insya Allah di pekan ini juga ada kelas eksklusif bersama siapa hayo? Ya betul banget ya. Kemarin flyer yang udah kita launching, Kang Hari Firmansyah. Nah, silahkan bagi yang ingin belajar bersama Kang Hari, insya Allah Sabtu ini tanggal 6 September. Beliau merupakan founder dari High Class Response ya, HCR. Nah, bagi yang sudah sering ikut dunia pertandingan, insya Allah tahu beliau lah ya. Karena konten-kontennya sering berkeliaran di Reels. Jadi insya Allah pekan ini kita akan belajar bersama Kang Hari Firmansyah dengan tema Meaningful Life. Silahkan daftar aja dulu seperti biasa, amankan seatnya. Tapi untuk MSP keluarga besar nggak perlu daftar-daftar lagi ya. Karena insya Allah kegiatan kelas eksklusif pun kita bagikan di sana. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin praktis, cukup sekali daftar menjadi keluarga besar MSP. Nah, insya Allah segala benefitnya akan didapatkan. Dan terakhir infonya satu lagi besok, insya Allah kita ketemu juga di kelas reguler kita seperti biasa. Kelas untuk umum, gratis, terbuka untuk siapa aja bersama Ustadz Indra Firmansyah. Kita ngaji lagi, kita cari solusi lagi lewat Quran, lewat ayat-ayatnya Allah, dan insya Allah dipandu bareng Ustadz Indra ya. Ya Allah, sederhanakan duniaku dan istimewakan rezekiku. Wah, keren banget kan judulnya ya. Silahkan bagi yang mau membagikan linknya, flyernya boleh halal banget pokoknya. Yuk kita ajak sebanyak mungkin orang. Mudah-mudahan kita jadi wasilah perantara hadirnya hidayah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas keistiqomahannya hadir di setiap pagi bersama Meaningful Ways. Mudah-mudahan nggak bosan, mudah-mudahan banyak keberkahan, kebermanfaatan yang kita dapatkan di pertemuan kita pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk terus saling mendoakan, langitkan doa-doa terbaiknya khususnya kepada tim yang terlibat nih di belakang layar yang nggak pernah kelihatan, ada kakak admin, kakak operator, kakak desainer yang luar biasa gitu ya. Mohon doanya dan juga untuk guru-guru kita, khususnya hari ini kita doakan Kang Novi dan keluarganya. Allah jagain beliau dengan penjagaan terbaiknya, dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, Kang Novi. Pokoknya Allah jaga setiap niat-niat baiknya dan ilmu yang ditebarkan nih semakin bermanfaat buat umat, buat masyarakat, buat kami khususnya keluarga besar Meaningful Ways agar bisa mengamalkan ya. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Akhir kata kita tutup dengan
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu, selamat beraktivitas yang di jalan, hati-hati di jalan, fi amanillah, selamat sampai tujuan, penuh keberkahan di hari Senin ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan doa-doa terbaiknya buat Kang Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Allah Ilmunya ya. Terima kasih banyak Kang Novi, terima kasih banyak keluarga besar MSP, berkah semuanya ya. Kita jumpa insya Allah di pertemuan offline terdekat. Semoga sukses.